Jadi di sini saya akan membahas soal JYC Food dengan produknya yaitu JYC Rice Bowl. Jadi JYC Rice Bowl ini, JYC Food ini berdiri sejak tahun 2021 ketika kami sebagai mahasiswa di era pandemi ini memulai bisnis kami di bidang F&B yaitu Food and Beverage sejak tahun 2021. Kami membuka JYC Food ini dengan tujuan untuk memperluas bisnis kami dan mengembangkan bisnis kami agar bisnis kami dapat membuka cabang ke depannya. JYC Food ini membuka produk rice bowl karena kami rasa rice bowl itu merupakan makanan yang sedang tren masa kini. Dan kami menyediakan di berbagai platform media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, Facebook, Line. Dan kami pun tersedia di Tokopedia dengan tujuan agar para customer kami dapat mudah untuk mencari kami dan agar kami pun bisa memperluas konsumen kami agar bisa lebih banyak lagi konsumen kami di kemudian hari, dan kami akan membuka cabang ataupun membuka restoran secara onsite ke depannya. Dan JYC Rice Bowl ini terdiri dari 4 orang, yaitu saya Yosua Nathanael, Christopher Audrey, Jennifer Jenis, dan Jordi Chandra. Kami berempat memiliki perannya masing-masing. Dan saya sebagai founder dari JYC Rice Bowl ini berharap agar JYC Rice Bowl ini dapat membuka restoran secara onsite dan membuka cabang yang banyak di kemudian hari. Risiko merupakan akibat yang dapat terjadi dari berlangsungnya suatu proses atau kejadian yang akan datang. Ada juga beberapa sumber risiko, baik internal maupun eksternal, dan ada juga yang memberikan dampak positif maupun negatif. Risiko tidak hanya terjadi di dalam dunia bisnis, tetapi setiap kegiatan yang kita alami di kehidupan kita pun sehari-hari pasti memiliki risiko. Contohnya yaitu pada bidang asuransi. Namun, beberapa resiko dalam bisnis dan ada juga beberapa yang sangat memungkinkan terjadi akibat dari suatunya kegiatan bisnis. Baik itu yang kemungkinannya besar namun dampaknya kecil, kemungkinan yang kecil namun dampaknya besar, atau bisa juga kemungkinan besar, dampak besar, dan sebaliknya. Ada 3 jenis risiko. Yang pertama ada risiko bahaya, yang kedua ada risiko pengendalian, dan yang ketiga ada risiko peluang. Yang pertama, risiko bahaya adalah peristiwa risiko yang hanya dapat menghasilkan hasil negatif dan dapat dianggap sebagai operasional atau dapat diasuransikan atau mempertaruhkan. Contohnya, bahaya yang dihadapi oleh banyak organisasi adalah pencurian. Risiko bahaya adalah risiko yang paling umum yang terkait dengan manajemen risiko operasional. Contohnya dalam usaha kami adalah kebakaran yang terjadi di dapur. Namun, ada kemungkinan sebelum kebakaran terjadi, ada gangguan listrik yang menimbulkan percikan api sebagai awal pemicu kebakaran. Yang kedua adalah risiko pengendalian. Risiko pengendalian sering dikaitkan dengan manajemen proyek. Ketidakpastian dapat dikaitkan dengan manfaat prosedur proyek, serta ketidakpastian tentang penyelesaian proyek tepat waktu, sesuai anggaran dan spesifikasi. Manajemen risiko pengendalian sering dilakukan untuk memastikan bahwa hasil kegiatan bisnis berada dalam kisaran yang diinginkan. Tujuannya adalah untuk mengurangi perbedaan antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Contohnya adalah risiko pemesanan barang sesuai budget dan spesifikasi yang telah ditentukan. Terkadang terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti ingin mengubah pesanan dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir adalah risiko peluang. Risiko peluang adalah risiko yang berurusan dengan hubungan antara risiko dan pengembalian. Tujuannya adalah untuk mengambil tindakan yang melibatkan risiko untuk mencapai hasil yang positif. Ada 2 aspek utama yang terkait dengan risiko peluang. Ada risiko atau bahaya yang terkait dengan mengambil peluang, tetapi ada juga risiko yang terkait dengan tidak mengambil risiko. Risiko peluang mungkin tidak terlihat atau terlihat secara fisik dan seringkali bersifat finansial. Contohnya adalah
Risiko peluang ini sering terjadi, terutama risiko pendapatan, penghasilan yang tidak stabil setelah membuat analisis bisnis berkurang dengan seimbang.